السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah Adz-Dzariyat, dan semoga dengan penjelasan tersebut ilmu kita bertambah dan juga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah At-Tur. Dan surah At-Tur juga kategorinya adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan seperti surah-surah Makkiyah lainnya, di surah At-Tur juga banyak dijelaskan hal-hal yang berkaitan tentang akidah, tentang keimanan, terutama yang berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan tentang adanya hari akhirat. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke ayat-ayat pertama dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailu yawma idzil lil mukadzibin الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Pada ayat yang pertama dan beberapa ayat yang setelahnya, di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan ini sering kita dapatkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah. Dan sumpah di dalam bahasa Arab itu salah satu atau di antara tujuannya adalah selain untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan, juga untuk menarik perhatian
orang-orang yang akan menjadi sasaran dari penyampaian informasi tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah dengan At-Tur. At-Tur adalah gunung yang dahulu pada zaman Nabi Musa terdapat di Mesir, di mana disitulah Nabi Musa atau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Jadi gunung ini syarat dengan nilai sejarah, di mana di gunung inilah terjadi percakapan atau Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Musa alaihi salam berbicara. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa suatu tempat yang bersejarah karena pernah terjadi kejadian penting di tempat itu tidak secara otomatis menjadikan tempat itu memiliki keberkahan. Dia memiliki nilai kesejarahan, tetapi tidak berarti bahwa di tempat itu terdapat keberkahan sampai benar-benar ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa di tempat itu terdapat keberkahan. Sehingga kita tidak boleh mengagung-agungkan, membesar-besarkan, apalagi sampai meyakini dan melakukan suatu ibadah di tempat-tempat yang bersejarah. Jadi dia bersejarah tapi tidak ada amalan khusus yang kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Dan itu juga berlaku pada tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mencuat suatu fenomena di mana kaum muslimin mulai membesar-besarkan atau mengagungkan pohon yang dahulu ditempati terjadinya Bai'atur Ridwan, pohon yang sangat bersejarah, pada saat itu mulai muncul penyelewengan di mana sebagian orang berusaha untuk mengambil keberkahan dari pohon itu karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat bersejarah, di mana disitulah terjadi Bai'atur Ridwan, baiat yang sangat terkenal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab menyaksikan hal tersebut, maka beliau meminta agar pohon itu ditebang karena bisa menjadi sebab orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi ini yang penting untuk kita ketahui, bahwa suatu tempat yang bersejarah itu tidak serta-merta bahwa tempat itu memiliki keberkahan. Keberkahan itu hanya bisa diketahui dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang satu-satunya mengetahui di mana keberkahan itu berada. Kalau tidak ada informasi dari Allah atau dari utusannya itu Nabi SAW, maka kita tidak mungkin meyakini bahwa di suatu tempat atau pada waktu tertentu itu terdapat keberkahan. Jadi At-Tur ini adalah tempat di mana dahulu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wa kitabin mastur. Wa kitabin mastur itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan. Dan ada dua penafsiran yang masyhur di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kitabun mastur itu adalah Allahul Mahfuz, di mana di dalamnya dituliskan semua takdir dan ketentuan yang akan berlaku pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya jin dan manusia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa wa kitabim mastur itu adalah Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik kitab yang Allah pernah turunkan, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berita-berita orang-orang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat. Ada juga sebenarnya penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa wa kitabim mastur itu adalah
catatan amal manusia. Ya, di sini Syekh Sa'di menyebutkan dua pendapat ini, dua saja yang beliau sebutkan, yaitu Lauhul Mahfuz atau Al-Quran. Kitab Mastur ada dua tafsiran yang disebutkan, Lauhul Mahfuz dan Al-Quranul Karim. Fi raqib mansyur. Ya, raq ya itu adalah kertas atau lembaran-lembaran mansyur yang ditulis, ya, mansyur yang ditulis. Artinya atau yang nampak dari lafaz ayat ini, ghairu khafin la takhfa haluhu ala kulli aqilin basir. Nah, kalau dilihat dari fi raqib mansyur, ya, di mana ini adalah menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang tidak tersembunyi, ya, dia terlihat mansyur. Maka ini menguatkan bahwa yang dimaksudkan dengan kitab Mastur itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Kemudian sumpah yang berikutnya yaitu Al-Baitul Ma'mur. Ya, Al-Baitul Ma'mur ini nama suatu tempat di langit yang ketujuh. Ya, dan Nabi SAW ya pernah bercerita tentang Al-Baitul Ma'mur. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim saat beliau Mi'raj, ya, saat Isra wal Mi'raj, ya, beliau bercerita bahwa beliau diangkat sampai diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Dan Al-Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh, ya, kata Nabi SAW, dimasuki oleh malaikat 70.000 setiap harinya untuk beribadah, dan kalau mereka sudah keluar dia tidak kembali lagi untuk masuk ke tempat tersebut. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Baitul Ma'mur ini adalah kalau di dunia seperti Masjidil Haramnya, ya, jadi ya, Baitul Ma'mur, ya, rumah yang selalu tegak dengan ibadah-ibadah, ya, jadi di sana beliau Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah Ka'bahnya orang Ahlus Sama. Jadi orang-orang di langit itu beribadah, atau makhluk-makhluk Allah itu para malaikat di langit itu di antara tempat mereka beribadah itu adalah di Al-Baitul Ma'mur. Kemudian wasaqfil marfu, ya. Wasaqfil marfu maksudnya adalah langit, ya. As-saqfil marfu, as-saqf atap, ya, maksudnya di sini adalah langit yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atap untuk bumi ini. Kemudian wal bahril masjur, ya, dan al bahril masjur itu adalah lautan. Al bahr itu adalah lautan. Jadi Allah bersumpah dengan lautan al masjur. Ya, al masjur ini ada dua juga maknanya. Ada yang menafsirkan al-masjur ini adalah al-mamlu'u ma'an qad sajarahu Allah wa mana'ahu min an yafida ala wajhil ard. Jadi lautan ini kalau kita perhatikan di situ terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, di mana lautan ini dipenuhi dengan air, tapi Allah Subhanahu wa taala mencegah air laut itu membanjiri bumi. Jadi dia hanya tertahan sampai di pantai saja. Dia tidak sampai keluar, padahal jumlah airnya besar. Ya, kalau manusia membuat tempat penampungan air yang jumlah airnya besar, maka di bendung setinggi apapun pasti dia akan meluap. Tapi laut ini tidak. Dia hanya berhenti sampai di pantai saja. Nah, itu di antara makna wal bahril masjur. Lautan yang penuh dengan air tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membanjiri bumi, yang mana itu adalah tempat tinggal manusia. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua, al-masjur itu artinya yang dinyalakan, seperti di surah yang lain, wa idzal biharu sujjarat. Ya, jadi pada hari kiamat nanti lautan yang penuh dengan air itu airnya
lautan itu menjadi api. Jadi lautan api. Itu ketika terjadi hari kiamat. Dan salah satu ya kaidah yang sering kita sampaikan di dalam tafsir, ya ketika suatu ayat itu ditafsirkan dengan makna yang berbeda tetapi tidak saling membatalkan satu sama lain, artinya tidak saling bertentangan yang membatalkan satu sama lain, itu bisa saja dipakai makna-makna tersebut tanpa membatalkan makna yang lain, maka penafsiran seperti itu semuanya bisa digunakan ya. Wal bahril masjur, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari ciptaan-ciptaannya. Ya, Allah bebas bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari ciptaan-ciptaannya. Berbeda dengan kita manusia, di mana kita tidak dibolehkan bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad, dengan Ka'bah, dengan apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan, kita tidak dibolehkan bersumpah dengannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah. Karena ketika seseorang bersumpah, maka sumpah tersebut di dalamnya ada unsur ta'zim, ya, ada unsur pengagungan. Dan pengagungan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersumpah selain dengan nama Allah itu secara asal termasuk di dalam kategori syirik ya, meskipun hanya pada derajat syirik kecil ya, tapi seperti yang telah sering kita sampaikan bahwa syirik kecil itu sangat besar nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah akan sampaikan yaitu inna adzaba rabbika lawaqi. Ya, sesungguhnya azab dan siksaan Rabbmu lawaqi, itu pasti terjadi. Ya, itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhlifullahu wa'dahu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengingkari apa yang Allah telah janjikan. Apa yang telah Allah katakan itu tidak mungkin Allah mengingkarinya. Artinya pasti terjadi. Ya, jadi ayat ini inna adzaba rabbika lawaqi, ya, inilah yang berkaitan dengan hari akhirat. Ya, di mana di dalam di setiap kita membaca suratul Fatihah, ya, kita selalu membaca Maliki Yaumiddin. Hari di mana amalan kita dibalas. Amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, amalan keburukan dibalas dengan keburukan, dengan azab dan siksaan. Inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, wala mani'a yamna'uh. Ya, tidak ada yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu tempat itu diazab dengan beraneka ragam siksaan, maka Allah Subhanahu tidak ada yang bisa, ya, kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan mampu untuk mencegah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kita sering menyaksikan ya ketika terjadi suatu kebakaran, ya, seringnya itu sudah tinggal puing-puing baru bisa dipadamkan. Ya, itu adalah tanda-tanda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memang telah menghendaki bahwa rumah atau gedung itu hancur dilahap oleh api, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Hanya saja kalau di dunia kita masih bisa melakukan usaha-usaha. Ya, ketika terjadi sesuatu kita masih bisa melakukan usaha, baik itu pencegahan, antisipasi, ya, dan kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan sehingga kadang usaha kita itu berhasil, kadang juga tidak berhasil.
Tetapi kita memang dituntut untuk berusaha kalau di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi usaha. Di akhirat murni menerima hasil dari amalan yang telah kita lakukan saat masih berada di dunia. Malahu min dafi. Yauma tamurus sama'u maura. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab di hari akhirat dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari azab tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan pada hari itu. Ya, dan ini yang juga sering diceritakan oleh Allah pada ayat-ayat yang lain. Dan seperti yang sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari akhirat, terutama ketika menceritakan tentang hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan di hari akhirat, maka tujuannya tidak lain agar tumbuh di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap siksaannya, yang dengan rasa takut tersebut, dengan rasa takut itu kita terkuatkan untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berakal ketika dia tahu bahwa jika ia melakukan ini bisa diazab sebagaimana yang Allah ceritakan dalam banyak ayat Al-Qur'an, maka dia akan berpikir dan berusaha untuk menghindarinya. Ya, tetapi tentunya ini sangat berkaitan erat dengan kekuatan iman yang ada di dalam diri kita. Ketika iman seseorang itu kuat, maka itu akan mudah untuk mendapatkan pelajaran dari nasihat-nasihat, dari peringatan-peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran, meskipun ancaman-ancamannya itu masih bersifat ghaib, ya, tidak kasat mata, tidak kita lihat. Jadi dikatakan di neraka seperti ini, itu cerita, ya, itu adalah kisah yang hanya bisa diambil manfaatnya dengan keimanan. Ya, kalau tidak ada iman maka akan diingkari atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadap amalan-amalan. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, di mana sedikit pun mereka tidak ada rasa percaya dengan hal tersebut. Ya, sehingga ya mereka terkadang, ya, karena sudah sering disampaikan akan terjadi begini, kalau kalian mengingkari akan begini, tapi tidak terjadi juga. Ya, sampai-sampai mereka menantang para utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar disegerakan apa yang kalian ceritakan itu, disegerakan siksaan itu kalau memang benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala menceritakan yauma tamurus sama'u maura. Tamurus sama, ya, tamuru artinya tadurus sama'u wa tattarib. Jadi langit itu akan berjalan, bergoncang, ya, dan di ayat yang lain dikatakan wa futihatis sama, langit itu akan dibuka. Wa tadumu harakaha bin zi'ajan wa adami sukun, dan dia terus bergerak dan tidak bisa tenang seperti yang kita lihat saat ini. Dia akan bergerak terus, di atasnya bergerak, ya, kita, ya, benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan, sampai-sampai disebutkan di ayat yang lain, ya, bahwa ketika terjadi hari kiamat saking mengerikannya, ya, yauma tarawna dzatu kulli hamlin yauma tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Sampai-sampai saking mengerikan dan menakutkannya peristiwa pada hari itu, orang-orang yang wanita-wanita yang sedang hamil belum saatnya melahirkan, tapi karena ketakutan melahirkan dia. Ya. Dan wataran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kalian melihat manusia seperti orang yang sedang mabuk, padahal tidak sedang mabuk, tapi sedang ketakutan. Tapi karena ketakutannya tingkatannya sangat tinggi, maka seperti orang yang mabuk. Nah, ini bisa kita, ya, bayangkan, ya, kita bayangkan langit bergerak, ya, kita awan saja kita lihat bergerak dengan kencang, itu sudah sesuatu yang sangat mengeri. Ini langit,
Wa tasirul jibalu sayra. Sedangkan di bumi, gunung yang tadinya semuanya diam ini, langitnya diam, gunungnya juga diam, tidak bergerak kemanapun. Ini wa tasirul jibalu sayra. Dan gunung juga berpindah, ya, berpindah dari tempatnya semula. Ya, kalau terjadi ketika terjadi gempa bumi, ya, dan misalnya ada wilayah yang bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sudah sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, ini gunung-gunung, ya, gunung yang oleh para ahli dikatakan yang ke dalam itu jauh lebih besar daripada yang muncul di permukaan, ya, tapi bisa bergerak, ya, dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah merintahkannya untuk melakukan sesuatu maka dia akan melakukannya. Ya, sama di surah Az-Zalzalah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, ketika bumi ini digoncangkan dan ketika bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, ya. Dan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa tasirul jibalu sayra tazulu an amakiniha, jadi dia berpindah dari tempat-tempatnya. Wa tasiru kasairis sahab, dan dia berjalan seperti kita lihat awan itu berjalan. Sungguh sangat mengerikan, sangat menakutkan, ya. Tetapi kita ingat, ya, bahwa segala sesuatu yang menakutkan yang akan dihadapi oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Allah menjanjikan akan memberikan kepada mereka ketenangan. Jadi betapa nikmatnya, ya, betapa nikmatnya orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan imannya tidak tercampuri oleh kesyirikan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan langsung makna kezaliman itu adalah kesyirikan. Nah, ketika dia tidak tercampuri oleh kesyirikan, maka Allah akan memberikan kepada mereka rasa aman di dunia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa aman di akhirat. Nah, rasa aman yang paling sangat kita butuhkan itu ketika di akhirat, terutama di saat kita diperlihatkan kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Allah akan memberikan kepada kita rasa aman. Wa tasirul jibalu sayra ka sayrid dhahab wa tatalawwanu kal ihnil manfush. Ya, dan dia akan memiliki warna-warna. Ya, dia berterbangan seperti benang yang berwarna-warna itu berterbangan. Jadi yang tadinya kokoh berdiri, dia menjadi seperti tidak ada apa-apanya. Wa tabussu ba'da dzalika hatta tasiru mithlul haba, dan kemudian dia hancur, ya, gunung itu akan hancur dan dia menjadi seperti al-haba. Ya, al-haba itu kalau kita di rumah ada jendela kemudian ada matahari masuk, itu kadang terlihat ada debu-debu debu-debu kecil berterbangan di sinar itu. Dia akan seperti itu, ya, dari yang besar kokoh menjadi sangat kecil. Wa dzalika kulluhu li'idhami hauli yaumil qiyamah. Ya, dan itu adalah merupakan bentuk daripada kengerian daripada hari kiamat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah, binasalah pada hari itu al mukadzibin, ya, orang-orang yang mendustakan, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari di mana mereka binasa, di mana mereka celaka. Ya, jadi ayat-ayat yang tadi kita sampaikan ini merupakan nasihat, ya, agar kita selalu
menyegarkan komitmen kita di dalam mengimani Al-Quran, mengimani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, mencintainya. Jadi apa yang diatur di dalam Al-Quran, apa yang diatur di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita mencintainya. Ya, kita cintai aturan Allah, kita cintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dengan hal tersebut kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat manusia kebanyakan itu tersiksa oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah hari-hari ini kita berada di hari yang sangat mulia. Majelis ilmu yang kita ikuti pada hari ini dan selama 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan amal saleh yang lain yang kita kerjakan itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan ketika kita beramal di 10 di malam-malam terakhir 10 bulan Ramadan. Karena kita manfaatkan, ya terutama nanti di tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. Kemudian ketika kita memiliki kemampuan, jangan kita lewatkan untuk berkurban, masih ada waktu, ya jangan sampai ibadah yang datangnya hanya sekali setahun tidak termanfaatkan. Ini tentunya kalau kita punya kemampuan dan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.